beliau mewakili salah satu tenaga medis terbaik di NTB. Maka saya bilang spesial. Jadi inovasi itu kita buat suatu terobosan yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat itu aja. Bisa mewakili Lombok Timur dan Rumah Sakit Selom, kami disupport penuh. Kemudian sampai di Jakarta pun saya mendapatkan piagam penghargaan sama senior saya Mbak Mardiati, beliau datang. Sama pejabat yang lain langsung kami temui, maksudnya berfoto bersama kami. Yang meriah adalah di Rumah Sakit Selagalas. Jadi saya nanya, mereka bahagia gitu. Stetoskop ya, mengecek denyut jantung itu. Tiba-tiba si pasien marah. Loh, minta toilet nih Pak. Oh bukan ya. Nah kalau yang 5.000 kita minum, sembuh enggak? Tapi ngantuk. Oh gitu. Mungkin doanya doa tidur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa Go Home yang ada di rumah. Kembali lagi di acara Go Home Podcast. Go Home Podcast ini merupakan media yang memberikan informasi, edukasi maupun hiburan. Oke, selamat menikmati GoPod pada kesempatan kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena beliau mewakili salah satu tenaga medis terbaik di NTB. Maka saya bilang spesial. Dimana pada kesempatan kali ini narasumber kita itu akan berbagi cerita inspiratif untuk kita semua yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini sebagai narasumber. Sebagai moderator. Oke, untuk memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan kepada bintang tamu kita kali ini. Mungkin lebih baiknya Mbak Ros memperkenalkan diri sendiri dulu. Tentang latar belakang dia. Baik, terima kasih Mas Moderator. Namanya siapa? Belum perkenalan tadi. Oh ya, saya Teguh. Oh, Mas Teguh ya. Formalitas saya itu padahal teman sahabat pena Pak. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Rosmiatun Eskap. Tapi saya bisa dipanggil Bidan Oci. Saya bekerja di RSUD Dr. Raden Sulimeslong di ruang Nifas Rijani. Luar biasa. Oke, sebelumnya Mbak Ros ini pendidikan terakhir itu ada di mana? Terakhir kemarin saya melanjutkan studi di Stikes Tunggal satunya. Sudah selesai, tinggal lanjut profesi. Oke, berarti tetap gelarnya Eskap ya? Eskap. Sebelumnya kan D3 di UNW Mataram. Berarti kalau waktu D3 Dekep bukan? Enggak ya? Dekep. Oh, Dekep. Sekali lagi kita flashback ini tentang Mbak Ros, Bidan Ros sebelumnya yang sudah saya perkenalkan di awal, yaitu tamu spesial karena mewakili NTB. Nah itu dia, kemarin sempat kita usik kehidupannya, kita stalking. Stalking ya. Nah, beliau ini termasuk perwakilan NTB untuk tenaga medis kesehatan yang mewakili di tingkat nasional ya. Karena program beliau yaitu tentang Nutrilo, nutrisi cegah infeksi luka operasi. Nah itu maksudnya gimana Mbak? Jadi Nutrilo itu saya buat suatu inovasi. Nutrilo itu saya singkat dari nutrisi cegah infeksi luka operasi. Jadi inovasi itu saya buat karena sebelumnya di ruangan saya kebetulan di tahun sebelumnya itu banyak sekali terjadi kasus infeksi luka operasi. Dan saya melakukan pengkajian dari masyarakat kita yang kebetulan dirawat di ruangan saya. Memang faktor yang paling besar menyebabkan terjadinya infeksi ini adalah salah satunya itu kurangnya pemahaman tentang nutrisi.
nutrisi atau makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien pasca operasi. Karena di situ juga banyak mitos ya di masyarakat kita ya, Mas Teguh ya. Oke, siap. Banyak mitos yang mengatakan bahwa pasien post operasi, bukan hanya pasien post operasi, apalagi pasien ibu habis melahirkan, ibu hamil, itu dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang seharusnya dianjurkan, karena dianjurkan seperti telur, ikan itu dilarang, ya kan ya? Pernah kan dengar ya? Itu di masyarakat ya. Jadi dengan adanya permasalahan seperti itu, saya berinisiatif untuk membuat suatu inovasi. Saya ingin mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nutrisi untuk membantu proses penyembuhan dari luka operasi. Karena saya berharap dengan inovasi saya ini untuk kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus infeksi luka operasi yang terjadi pada ibu pasca SC, seksio sesarea terutama ya, yang ibu melahirkan. Dan juga di sini ibu habis melahirkan kan dia menyusui ya, Pak. Jadi saya berharap nutrisi itu juga bisa membantu untuk menunjang kualitas dari untuk kesehatan ibu dan bayi. Oke, siap. Termasuk program yang luar biasa nih Pak. Maksudnya dalam artian sebenarnya programnya Mbak di sini itu lebih membantah mitos, betul kan? Ya, betul. Karena kita selama ini pun di Lombok Timur, itu merupakan jangan makan seperti ini, jangan makan seperti itu, harusnya itu nutrisi. Ya, benar. Tapi karena mungkin nutrisi itu kalah sama sugesti mungkin. Iya, benar sugesti. Ya. Jadi memang sulit ya, apalagi itu mitos yang sudah lama berkembang di masyarakat. Ya, betul. Mendarah daging. Betul. Jadi, tapi saya melakukan ini pendekatan keluarga. Jadi kan kebetulan pasien kita juga ditunggu oleh keluarganya ya. Tunggu keluarganya, apalagi di situ ada orang tua dari si pasien. Kita melakukan pendekatan. Jadi saya melakukan edukasi itu bukan kepada pasiennya. Iya, resmi. Maksudnya saya tidak melakukan teknik edukasi yang biasanya seperti kan harus dijelaskan ini, tapi saya sambil sharing, sambil berjorak ya, kalau saya bahasa berjorak sama keluarga pasien. Jadi saya tidak hanya menjelaskan pasiennya, tapi saya juga menjelaskan keluarganya di situ sambil berjorak. Ya, sehingga di sini edukasi yang saya sampaikan itu juga bisa diterima. Jadi mereka tidak beranggapan bahwa mereka diharuskan atau ini mudah kok maksa gitu ya. Jadi kita tidak memberikan edukasi yang kesannya itu memaksa, tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana caranya agar edukasi ini sampai ke masyarakat dengan cara yaitu jadi kita sambil berdiskusi, sambil berjorak gitu. Termasuk langkah yang luar biasa mungkin pemirsa ya. Dan mungkin kita mengedukasi orang lagi tidur di infus ya kan, jadi pendekatan keluarganya ya jadi lebih ke mendoktrin ya, mendoktrin jadi seperti itu. Nah, edukasi saya ini saya tidak hanya sampaikan secara langsung ke pasien. Jadi kan selama ini kita mengedukasi pasien itu cuma secara langsung ya, ke dibangan-dibangan gitu keliling. Tapi saya juga merekam diri saya satu video. Saya membuat video yang itu saya paparkan secara jelas dan rinci mengenai nutrisi, sehingga mungkin waktu saya menjelaskan di ruangan pasiennya tidak fokus atau keluarganya tidak fokus. Jadi di rumah bisa ditonton sama keluarga dan kapanpun itu bisa diakses video saya. Karena video saya juga yang saya rekam itu saya akses di sosial media. Siap, mungkin nanti bisa di-share ke media juga. Bisa kita karena sekarang penyampaian materi itu lebih cepat digandrungi lewat media seperti video. Ya, betul. Itu salah satu kenapa saya memilih teknik edukasi melalui video edukasi. Karena setahu saya masyarakat kita sekarang ini lebih tertarik mendengarkan penjelasan atau edukasi-edukasi melalui sosial media. Apalagi sekarang masyarakat kita di Lombok ini, apalagi Lombok Timur ini saya lihat tuh lebih suka main TikTok ya. TikTok sama Facebook. Tapi saya kemarin lebih memilih TikTok. Cuman untuk membagikan video itu saya meminta nomor WA pasien saya. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya edukasi Mas Teguh. Jadi saya berinisiatif untuk meminta nomor WhatsApp dari pasien saya. Jadi dari situ saya mengirimkan video edukasi saya, kemudian saya buat mereka dalam satu grup. Jadi nama grup saya itu grup ibu dan bayi sehat. Jadi dari nomor WA pasien itu saya buat satu grup. Jadi di situ kita bisa berdiskusi, bukan hanya kasus dari luka operasinya, misalnya
sharing mengenai gimana luka operasi ibu. Jadi mereka di sana tuh diskusi tentang banyak hal, baik dari permasalahan dari ibunya, dari bayinya, seperti itu. Oke. Ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum masuk atau bergabung ke grupnya Kak Ros, bisa mungkin ya, atau Nutselo ini termasuk program yang sangat berat di saya pribadi. Beratnya itu karena mitos dan fakta. Betul. Bagaimana pengobatan alternatif Betul, itu lebih digandrungi sama pengobatan medis sekarang. Betul kan? Betul. Ya itu. Contoh nih misalnya Kak Ros ya, kita bahas sambil bercanda. Dulu pernah ada keluarga dibawa ke orang pintar kita bilang. Ya, okay. Padahal keluarga itu orang pintar. Nah, mungkin di sana ada pintaran. Ujung-ujungnya itu maksud saya, coba kamu amalin ini. Akhirnya ya dikasih air doa. Ya betul. Nah dan air doa itu ya harganya ada yang bervarian para pemirsa, ada yang 5.000, 10.000. Nah kalau yang 5.000 kita minum sembuh enggak, tapi ngantuk. Oh gitu. Mungkin doanya doa tidur gitu. Nah itu jadi maksud saya bagaimana Mbak Ros ini menyanggah mitos yang yang harusnya kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan tapi justru harus dilakukan. Ya, jadi pernah kita juga namanya laki jatuh sepeda jatuh ini, jangan kamu makan ikan, nanti kolenmu melebar, nanti kamu gatal, nanti nah seperti itu. Tapi dampak infeksi yang paling berat nih Kak Ros, apakah pernah ada menyangkut dengan nyawa atau hanya sekedar perluasan luka atau yang lain-lain? Seperti ini. Kenapa saya lebih tertarik membuat inovasi ini? Jadi pasien-pasien saya yang mengalami infeksi itu dia sampai dioperasi, dibuka ulang. Jadi di repair namanya kalau bahasa kami. Jadi luka operasinya itu dia sudah penuh dengan nanah, sudah berbaru. Dirawat luka pun walaupun misalnya mungkin melakukan perawatan luka itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan operasi ulang. Nah, mungkin dari situ ya pasien-pasien saya itu jadi merasa itu penting nutrisi itu. Jadi selama ini mereka taunya cuma obat yang menyembuhkan dari luka operasi. Jadi mereka selama ini ternyata kurang memahami bahwa yang sangat berperan dalam membantu proses dari penyembuhan luka itu adalah makanan, yaitu protein. Besar pengaruhnya. Besar sekali karena protein itu membantu menyatukan jaringan luka. Ini sudah disandarkan bagaimana pengubahan mindset seseorang, itu kan yang paling berat itu. Betul, berat. Karena yang setahu saya fakta di lapangan adalah dokter paling mahal itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, betul. Tapi obat paling mahal itu betul. Itu sugesti. Masyarakat. Sugesti. Iya betul, sugesti benar banget. Jadi kalau sugesti dari keluarga itu tidak boleh mengatakan tidak. Hanya pasien kan, nah itu PR terberat ya bagi teman-teman nakes di sini. Betul banget. Tapi alhamdulillah sejauh ini Mas Teguh ya, sejauh ini memang si awal-awal ya kita kan bisa melihat juga dari ekspresi keluarga pasien. Iya betul. Memang ekspresi dari keluarga pasien yang saya amati ya, terutama yang udah berusia, semisal udah nenek udah sesepuh lah gitu. Jadi beliau memang awalnya yang tidak seperti kurang respon. Tapi di situ saya melakukan trik Mas Teguh. Oke. Ya. Trik seperti apa? Saya melakukan trik. Saya sapa beliau. Saya perkenalkan diri dengan baik, saya dekati, bahkan saya sampai bagaimana caranya agar beliau ini yakin dengan saya Mas Teguh. Jadi saya tidak memposisikan diri saya sebagai bidan rumah sakit. Jadi seolah saya memposisikan diri saya sebagai keluarga atau orang yang bisa dia percaya. Jadi saya melakukan teknik seperti itu juga di edukasi saya. Tidak hanya saya menjelaskan bla 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 bla, tapi saya juga mendekati. Kadang saya elus pundaknya gitu ya. Ibu dari mana ibu? Seperti itu. Jadi ada trik-triknya kalau untuk sesepuh atau orang tua seperti itu. Itu karena memang paling berat karena bukan masalah berat sih Kak. Experience mereka lebih dari kita, sehingga kita harus edukasi mereka. Seandainya begini juga Kak Ros ya. Di lapangan contoh katakanlah mindset seperti tadi, ketika kita di rumah sakit, itu belum kita sugesti pun hawanya di sana orang-orang lesu, orang-orang lemas, orang-orang. Justru saya pernah nanya ke mengunjungi saat itu kan mengunjungi keluarga yang lagi sakit, saya nanya
Mbak, ruangan untuk operasi pasca ini di mana? Jawabannya lemes. Ya, yang cuma bisa mensugesti memberikan saya mereka meriah adalah di rumah sakit Selagalas. Jadi saya nanya, mereka bahagia gitu. Bahagia. Jadi mau Mbak mindset orang-orang lemah, orang-orang lemes di sana itu kan cuma ada di Selagalas kayaknya. Jadi mereka pas saya nanya, ke sana aja bilang aja. Ya sih benar ya, emang agak. Ya tapi syukurnya ya Mas Teguh sejauh ini karena di sini saya terpantau pasien-pasien saya, itu terpantau saya bagaimana coba mengevaluasinya. Jadi saya pantau, saya kira-kira di grup itu kan saya tanya, ibu udah berapa hari operasinya begitu, bagaimana operasinya kering? Ya ibu bidan alhamdulillah, bagaimana? Ikuti enggak itu video yang saya kirimkan? Ya diikuti. Memang sih ada sih keluarga Bu Bidan ya yang seperti, tapi saya ikutin Bu Bidan daripada saya nanti balik ke rumah sakit seperti itu. Betul, ya, betul. Gitu. Jadi termasuk luar biasa ya, pelayanan 24 jam di dalam dan di luar. Sampai penuh HP saya sama cetakan. Ini mungkin teman-teman bisa merekomendasikan chat AI yang otomatis bisa. Tapi jangan, tidak disarankan. Nanti orang nanya jawabannya begini. Ya betul. Nah sempat juga Pak Ros ini kemarin juga, berarti waktu ini ke Jakarta ya, itu sebenarnya lebih ke apa saya bilang, Pak Ros di sana lebih diedukasi lagi lebih ke memperkenalkan materi yang Pak Ros sebutkan ke teman-teman sana kemarin waktu kunjungan ke Jakarta ya, undangan kan? Ya betul. Jadi begini Mas Teguh, untuk seleksinya untuk nakes teladan ini kita banyak tahapnya. Jadi kalau yang sudah diundang ke Jakarta itu yang memang sudah lolos dari seleksi yang sekian panjangnya, sekian banyaknya yang seleksi. Jadi kita kalau sudah diundang ke Jakarta itu ada undangan khusus dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita langsung di Japri untuk datang ke Jakarta untuk memperoleh penghargaan itu, dikasih piagam, dikasih jalan-jalan, alhamdulillah ya. Terus ya betul, disediakan hotel bintang 5 ya. Jadi kita di Jakarta udah bukan presentasi lagi. Jadi lebih ke pemberian apresiasi. Betul, apresiasi dari tenaga kesehatan. Betul, apresiasi banyak kami diberikan di sana. Seperti salah satunya tadi penghargaan ya, didatangi langsung oleh Menteri Kesehatan sama pejabat-pejabat yang lain langsung kami temui, maksudnya berfoto bersama kami. Kemudian kemarin juga difasilitasi mengunjungi tempat-tempat sejarah ya di Jakarta ya, yang TMII seperti istana ya, tempat-tempat yang bisa mengedukasi lah seperti itu. Ya, jadi kami sudah disiapkan itu semuanya, kami tinggal jalan, cuman siapkan tenaga aja, semua sudah difasilitasi, sudah disiapkan. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, sekali lagi jangan nggak usah iri, nggak usah karena saya yakin di luar sana juga dari ribuan tenaga kesehatan semuanya berkompeten. Tapi pada kesempatan kali ini Kak Ros saya bilang keberuntungan yang memihak sama beliau. Karena hasil kerja keras, kegigihan semuanya tanpa support duluan kan, dalam artian kan berjalan sendiri dulu, terus mencari informasi, terus apa yang kira-kira layak kita persembahkan. Gitu kan. Betul. Jadi kita membuat, sebenarnya kita tenaga kesehatan itu bisa membuat banyak inovasi ya, Jadi kita membuat suatu inovasi itu untuk memberikan bagaimana membuat masyarakat itu, maksudnya membuat suatu hal yang bermanfaat lah istilahnya. Ya, jadi inovasi itu kita buat suatu terobosan yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, itu aja sih. Karena selama ini mungkin hal-hal sepele itu seperti kita teknik ini aja, teknik bagaimana berkomunikasi mungkin sama pasien, atau bagaimana melakukan lebih dekat dengan pasien seperti itu. Jadi mungkin kesannya selama ini antara tenaga kesehatan dan pasien itu sangat formal, rendah. Jadi menurut saya itu sih salah satu inovasi yang bisa dibuat itu, membuat kepercayaan masyarakat itu lebih percaya ke tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan itu tidak selamanya orang yang harus dipandang atau dihargai, karena kita sama-sama manusia kan, Jadi gimana mereka itu bisa menganggap kita teman, keluarga seperti itu. Jadi mereka juga bebas gitu, maksudnya
bertanya, dan apa saran kita juga pasti diikuti kan ya kalau sudah dekat ya. Betul, Itu betul, sih, ya. betul. Itu yang paling berharga, Iya, betul. pendekatan secara Iya. formal Betul. kepada pasien. Iya, Apalagi kita bukan keluarga, bukan. Betul, bukan, ya. Jadi kita tidak boleh membuat jarak. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan dan secara empati sih ya. Oh, iya. Empati. Kepedulian. Ya, kepedulian kepada pasien. Itu sih menurut saya. Siap, siap. Berarti itu tadi pendekatan secara formal, personal. Iya, ya. iya. Betul. Kalau strateginya Kak Ros sendiri, misalnya tadi kan sudah dibuatkan grup, Iya. Nah, ya kan, ibu sehat, Iya, ibu dan bayi sehat. ibu dan bayi sehat. Ada lagi nggak pendekatan yang Kak Ros lakukan selain lewat formal, sudah berbicara face to face ke keluarga, terus tadi buatkan grup, mungkin media, Kak Ros ada kalanya Kak Ros mungkin live di media sosial untuk memberikan edukasi Iya, atau apa? betul. Itu juga dilakukan di Ya. luar jam kerja. Ya, sebenarnya saya sudah membuat rencana itu ya Mas Teguh ya. Oh, Saya oke. mau membuat tidak hanya konten edukasi saya terkait nutrisi, tapi Oh. sebenarnya sudah juga menyusun rancangan untuk membuat konten-konten edukasi yang nantinya akan saya sebar melalui sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan untuk live, memang saya sudah ada ini sih ya untuk sharing tanya jawab ya, Oh, tanya iya, jawab siap. dengan masyarakat. Cuma mungkin nanti terkait waktu, nanti Oh, saya siap. ada, ya saya juga udah kepikiran. Bisa kita bantu dari teman-teman Gohong kan untuk lebih terstruktur Boleh, jadwalnya boleh. bisa. Boleh. Bermanfaat itu ya, Bermanfaat. nanti tanya jawab. Ya, sharing-sharing. Boleh. Kalau boleh tahu Kak Ros, Uh-uh. selain perjuangan yang Kak Ros persiapkan sendiri dari belajar, dari cara edukasi ke masyarakat, siapa yang besar pengaruhnya untuk support Anda dalam berkarir selama ini? Kalau misalnya support, kalau menurut saya prinsip saya pribadi, support terbesar itu ada pada diri kita sendiri Kak. Oh, siap, Itu siap. menurut prinsip saya. Tapi tentu kita juga ada support dari keluarga, ya Oh, siap. keluarga suami, apalagi sudah berkeluarga. Oke. Saya tentu meminta support dari suami saya, Oke. kemudian orang tua saya. Jadi segimanapun kita membuat suatu rencana, segimanapun hebatnya kita, kalau misalnya tidak ada dukungan juga dari suami, keridoan dari suami dan kedua orang tua, saya rasa itu juga tidak akan berhasil. Oke, Iya. berarti ini konteksnya Kak Ros sudah berbicara tentang keluarga berencana. Nah, ini keluarga berencana Kak Ros mau ngapain, jenjang karirnya seperti apa, Iya. suami hobinya apa. Nah, itu nama keluarga berencana. Bukan 2 anak cukup. Kalau bagi saya, konteks saya tak ada. Jadi keluarga berencana itu kita berencana mau kemana, Kak Ros mau kerja apa, mau mengabdi, itu juga udah Kak Ros rencanakan. Itu dari bagian dari keluarga berencana. Pikir kabar harus penting gitu Oh, ya. iya. 2 anak cukup, juga lebih baik. Ya betul. Jadi selain tadi support dari orang tua, dari teman-teman di lingkungan kerja nih Kak. Iya, betul. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah support ya Mas Teguh ya. Support. Jadi sebelumnya inovasi ini saya jalankan dulu Mas Teguh. Ya. Oke. Jalankan dulu, tapi tetap sih saya izin karena kan ada kepala ruangan saya juga kan. Kebetulan ada kepala ruangan saya dan beliau sangat mensupport Mbak Ami. Kebetulan beliau itu namanya Mbak Ami ya, saya panggilnya Mbak Ami. Saya sharing sama beliau, awalnya saya kan jalan sendiri dulu. Saya tanya kira-kira ini boleh nggak saya menjalankan? Iya, saya sangat dukung karena memang itu kasus kita selama ini. Oke. Gitu, ya. Dari manajemen rumah sakit saya apalagi dari direktur saya Pak Dr. Hasbi. Oke, luar biasa. Itu luar biasa Mas Teguh. Jadi saya sampai merasa apa ya, luar biasa, maksudnya sama beliau itu sampai gak enak gitu ya. Jadi Oke. beliau itu sebelum saya berangkat ke Jakarta juga sampai diberikan mejangan seperti itu. Terus kami diberikan bekal. Oke. Sedangkan mungkin dari instansi yang lain belum. Tapi beliau saking semangatnya, saking mensupport kami karena bisa mewakili Lombok Timur dan Rumah Sakit Selom. Kami disupport penuh. Kemudian sampai di Jakarta pun saya mendapatkan piagam penghargaan sama senior saya Mbak Mardiati, beliau datang. Sedangkan yang lain nggak ada yang datang. Oh. Beliau cuma mau melihat kami mendapat piagam itu sampai foto terus pulang lagi ke Lombok. Oh, oke. Berarti pada dasarnya apresiasi pada umumnya gitu Iya kan. betul. Itu tadi perjalanan yang enak-enaknya saja yang kita bahas.
yang nggak enaknya nih Kak Ros nih, mungkin dari teman ada kan 1-2 orang mungkin yang berusaha senggol tipis-tipis. Betul. Jadi gini Kak Teguh ya, saat kita berproses itu tidak semuanya orang akan mensupport. Itu wajar. Tidak semua akan mensupport dan tidak semua akan menerima. Jadi pasti ada orang yang pro dan kontra, ya. Jadi tapi di situ kita, menurut saya harus berterima kasih ya kepada 2 orang itu, karena satu sisi mungkin kita merasa lemah di saat ada orang yang mulai ragu, maksudnya menjatuhkan. Terlihat mungkin ada orang-orang yang kesannya kayak kita ini kok kayak maksudnya tidak percaya diri jadinya. Tapi kita di situ mulai men-trigger diri sendiri. Saya seperti itu. Tadi mengingat tentang support dan dukungan dari banyak kalangan seperti orang tua dalam berkarir, terutama yang sudah berumah tangga, untuk orang terdekat seperti suami. Dari pemerintah tadi udah dapat Pak Dr. Hasbi dari Pak sendiri yang jajaran manajemen. Ya, manajemen yang ada di rumah sakit. Sementara ini untuk dukungan yang lain-lain ini bagaimana Kak Ros? Dalam artian kan instansi kesehatan harusnya orang digas atau staf jajarannya, karena Kak Ros ini sudah membawa mengharumkan nama NTB terutama kan. Ya, alhamdulillah. Untuk apresiasi dari Pemda Lombok Timur, alhamdulillah sudah ada undangan ya Mas Teguh ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh direktur dan KTU saya, sudah diminta data dan sepertinya hari ini ada ada acara di lapangan Selaparan TV untuk untuk pemberian penghargaan seperti ini. Semoga ceritanya Kak Ros nanti menginspirasi kita semua, terutama yang tadi seperti kita bilang membalikkan mitos dari fakta. Tidak boleh dianjurkan malahan kan. Yang dianjurkan sama kita tidak boleh gitu. Pendekatan via media, kalau boleh tahu Kak Ros selama ini Kak Ros mau pakai kuota biasa atau sudah ada support juga dari beberapa supplier internet kita ketahui? Ya baik. Kalau untuk kebetulan di rumah saya ada internet ya, yang disupport oleh GoHome ya. Ini kebetulan yang ini juga teman-teman Kak Gue ya, ada Mas Ramli yang pernah memperkenalkan GoHome kepada saya. Untuk di rumah saya aksesnya pakai itu. Jadi alhamdulillah untuk aksesnya itu tidak pernah lelet dan lancar ya. Komunikasi dengan pasien lancar dan pemutaran dari video saya juga lancar kalau misalnya saya mulai putar di grup untuk pasien-pasien saya. Rekomendasi berarti Kak Ros ya buat internet harian juga kan? Siap. Untuk tips dan saran nih kepada masyarakat dulu tentang Kak Ros ini. Baik, saran saya kepada masyarakat untuk selama ini mitos kita yang beredar itu seperti tentang makanan ya, yang tidak diperbolehkan seperti telur, ikan, itu pasien-pasien pos operasi. Kalau bagi saya itu sangat dianjurkan. Jadi kalau ibu-ibu mau luka operasinya cepat sembuh dan ibu juga sehat, bayinya pintar. Jadi perhatikan nutrisinya dari sebenarnya dari hamil ya. Dari hamil diperhatikan untuk makanannya, diperhatikan nanti untuk konsumsi makanan seperti telur, ikan, tahu, tempe, itu yang biasanya tuh banyak larangan tuh ikan laut. Ya, ikan laut tuh banyak sekali larangannya karena ditakutkan khawatirkan gatal ya. Itu mitos masyarakat. Tapi yang sebenarnya itu ikan itu sangat-sangat dianjurkan Mas Teguh. Apalagi ini ibunya dia menyusui juga kan ya. Kandungan dari ikan itu sangat baik untuk nutrisi otak juga untuk bayi. Ya, jadi samping sini saya menjelaskan tentang nutrisi yang baik untuk pasca operasi, saya juga sambil menjelaskan pentingnya nutrisi untuk bayi dan ibunya seperti itu. Jadi baiknya kalau misalnya nanti ibu dilarang oleh keluarga, nanti mungkin bisa hubungi ibu bidan ya. Jadi saya membuka akses dari masyarakat saya tidak hanya dari WhatsApp. Jadi saya punya sosial media. Nanti mungkin bisa inbox saya di Facebook Ros Oci. Ya, semua sosial media saya namanya Ros Oci. Jadi Bu nanti kalau mau tanya apapun itu boleh, apalagi terkait makanan ya. Samping itu juga terjadi kan adanya faktor dari tidak terpenuhinya nutrisi secara baik kan ya Mas Teguh ya. Jadi dari kita edukasi kepada masyarakat dari semenjak dia hamil seharusnya habis melahirkan, apalagi tapi ini saya fokus dengan operasi ya. Tapi sebenarnya sebetulnya saya juga itu sambilan untuk menjelaskan pentingnya nutrisi untuk yang lebih ke umum. Betul ya. Mas.
Ya. Maksudnya generasi emas itu ya tuh nanti saya bisa dipanggil Mas Teguh, Mas Teguh, Mas Raffi, ya. Tadi sudah dibeberkan sama Kak Ros, jadi dalam artian support dari beberapa aspek itu sangat penting sekali pengaruhnya, apalagi menunjang karir. Betul banget. Apalagi Kak Ros ini adalah seorang wanita. Betul. Mungkin RA Kartini apa sekarang saya panggil RA Ros. Betul. Oke. Baik, Mas Teguh begini. Jadi kita sebagai wanita itu selama ini apalagi sudah menikah ya. Jadi mungkin pikiran dari ibu-ibu itu dia sudah tidak bisa lagi untuk berkreasi. Jadi pikirannya itu dia sudah ngurus anak, masak ya. Jadi sebenarnya kita juga sudah berumah tangga tapi yang paling utama juga tentu ya kewajiban Mas Teguh ya untuk masak, melayani suami, anak itu kewajiban. Tapi kita juga sebagai wanita itu bisa berkreasi. Jadi seperti saya nih, tenaga kesehatan bidan. Jadi tidak mesti kita hanya harus tunduk, maksudnya ya fokus yang formal-formal saja. Kita bisa berkreasi untuk hal-hal lain. Seperti mungkin ibu rumah tangga nanti bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lain Mas Teguh ya, itu bisa. Apalagi zaman sekarang ini zaman era digitalisasi yang tentunya itu sangat sangat membantu untuk bisa membuat suatu karya yang bermanfaat gitu Mas Teguh. Ya, imbasnya besar sekali ya untuk kemajuan apa namanya dari segmen kesehatan juga. Ya, soalnya kemarin itu saya baca artikel terakhir Pak Ros, ada salah satu dokter itu yang melakukan operasi melalui jarak jauh. Pasiennya di Bali, dokternya di Jakarta. Di mana itu saya belum baca betul. Oh itu ada nanti saya baca. Jadi dalam artian di rumah sakit apa namanya gitu memang seperti itu diterapkan. Oh begitu. Oke, jadi tapi itu alat-alat itu melalui perintah si dokter yang dari Jakarta. Iya betul, bisa. Jadi memang mungkin dokternya itu kebetulan ada tugas di luar ya. Jadi mungkin ada nakes yang dia utus, ada SPP istilahnya perintah tugas. Betul. Untuk petugas yang di sana, tapi dokternya yang mengarahkan, mungkin ya dari sosial media ya tentunya. Iya, sosial media juga. Memang sangat penting sekali. Ya, jadi dalam artian Kak Ros ini luar biasa membagi waktu keluarga, pekerjaan, sangat, ini juga ya. Sementara saya pribadi itu untuk urusan ini saya fokus untuk istri di rumah itu adalah untuk tidak kerja ikut orang. Takut saya adalah prioritas mereka masih bukan keluarga. Ya betul. Karena selama kita masih di bawah perintah atasan, mereka lebih menurut atasan daripada suaminya sendiri. Gitu. Iya betul. Betul sih Mas Teguh ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah suami saya syukurnya punya pasangan yang dia itu mensupport selama saya tidak lupa juga dengan tanggung jawab saya di rumah. Oke, itu yang luar biasa. Ya, jadi saya di rumah Mas Teguh walaupun mungkin orang melihat saya banyak sekali aktivitas ya. Mungkin pikiran orang-orang saya mana sempat gitu masak, mencuci, ngepel. Itu saya lakukan di malam hari. Jadi waktu saya untuk beres segala macam itu biasanya di tengah malam. Jadi di malam itu ya. Iya, berarti 24 jam kerja Kak Ros nih ya? Iya. Enggak sih ya. Yang penting Kak Ros jangan masak, saran saya jangan masak nasi kuning di tengah malam. Nanti kalau kita sarapan jadi putih. Gitu. Enggak ya. Enggak ya. Ya, tapi kalau masaknya sih nggak mungkin ya malam ya. Dan saya mungkin jaga pagi dan dari kegiatan yang lain saya beli, cuman jarang. Karena suami saya itu Mas Teguh dia nggak mau masakan yang dibeli, dia maunya masakan saya. Oke. Berarti warung kos gitu juga. Selain warung, ini semuanya. Iya betul. Iya, tapi sebenarnya dia nggak milih sih ya. Maksudnya nggak mesti masakan yang ribet, yang penting ada. Yang penting saya masak gitu. Walaupun cuma sambal beberuk ya, digoreng ikan, telur ya. Itu sangat diajarkan kan beberuk pindang. Iya. Seperti kita ketahui tadi juga berarti merupakan gerakan yang sangat luar biasa nih Kak Ros dalam artian bagaimana mengubah pola pikir yang tidak boleh. Ternyata selama ini juga saya pribadi itu sangat awam di dunia nutrisi. Iya, banyak. Bagian besar Mas. Ya, sebagian besar hampir 90% masyarakat ya. Betul. Karena bukan basic kita mengambil sekolah seperti itu. Iya betul Mas. Seperti tadi dia bilang jangan makan ikan asin terlalu gatal. Ya, kecuali makan kita harus makan ikan asin terus kita ibadah gitu, jadi nggak bikin gatal gitu kan. Betul banget. Ya, terus ada juga yang beberapa faktor yang alergi. Nah itu betul, itu opsional ya Mas. Ya, jadi saya menjelaskan ke pasien-pasien saya kalau misalnya ibu ada alergi, misalnya nih sebelum hamil atau memang jauh-jauh hari dari kecil udah ada alergi, misalnya alergi udang atau ikan itu bisa digantikan protein itu banyak Mas. Jadi protein itu
bisa diganti seperti yang daging, ikan, telur itu kan proteinnya. Jadi kan di sini poin utamanya itu untuk pasien-pasien operasi itu tinggi protein, Mas Teguh. Jadi bukan hanya protein, tapi yang paling utama itu memang yang membutuhkan protein untuk membantu proses penyembuhan luka operasi itu. Ya, seperti daging merah, daging putih dibedakan darahnya, tapi kalau dalam wajan yang sama semuanya sama warnanya. Betul, sama Mas Teguh, benar-benar. Ya, daging-daging juga Mas Teguh. Kemarin saya sempat tanya pasien saya, ternyata ada juga yang melarang masyarakat kita itu ada yang melarang dia mengkonsumsi ayam. Ayam nggak boleh di suatu desa sih ya. Saya tanya kenapa, katanya gatal. Tapi itu sudah saya buktikan, alhamdulillah mereka sudah mengerti. Iya. Karena ayam juga protein kan, daging ayam. Protein. Ya. Ayamnya potong dan kangkung. Surat, ayam aja bebas ya. Iya, protein. Ya, jadi seperti tadi statement yang beredar di masyarakat yaitu yang tidak boleh malah dianjurkan oleh anak-anak sekarang. Yang penting kita paham dasarnya beliau seperti apa, ngomong seperti apa. Jadi beliau ini menganjurkan dan mengarahkan kita karena sudah ada statement apa dalam artian dasar-dasarnya. Sudah dipelajari ya Mas Teguh ya, sudah dikaji, sudah benar-benar, maksudnya kita tidak asal, kita ada dasar. Ya, sehingga beliau ini tembus ke nasional kan karena kajian yang mendalam. Iya, jadi itu seleksinya astagfirullah kalau kita jelaskan kita dibantai Mas Teguh. Jadi kita tuh sampai ke Jakarta itu tidak gampang ya menurut saya. Saya juga tidak pernah berpikir sampai ke Jakarta begitu prosesnya dibantai sama juri yang luar biasa. Sekali lagi keberuntungan ya, betul, betul banget. Apalagi tenaga kesehatan yang ada di Lombok Timur, apalagi di NTB kan sudah ribuan yang lebih berkompeten juga, lebih tinggi daripada Kak Ros. Iya, betul. Sekali lagi keberuntungan. Ya, betul. Jadi kita juga di Kak Teguh, dicek latar belakang, bukan hanya kompetensi kita saat presentasi dan tanya jawab, tapi dicek lagi latar belakang kita, karena kita juga tampilin sertifikat banyak penghargaan, sertifikat penghargaan yang sudah kita dapat apa saja, kita sudah pernah mengikuti pelatihan apa saja. Kebetulan alhamdulillah mungkin ya poin plusnya dari sertifikat itu saya pernah menjadi moderator nasional. Oh, luar biasa. Itu dalam acara apa? Seminar nasional kebidana. Ya, jadi itu Bidan seluruh Indonesia. Alhamdulillah itu saya merancang sendiri Mas Teguh. Seminar itu, jadi saya berinisiatif kenapa saya ingin membuat suatu seminar yang bisa melibatkan bidan seluruh Indonesia, karena saya tahu itu penting untuk dibahas dan kita bekerja sama mengundang para narasumber yang luar biasa yang tentu dari spesialis dokter-dokter yang sudah jenjang pendidikannya sudah tinggi ya. Itu saya bahas tentang kegawat daruratan maternal. Jadi banyak kan kasus-kasus dari ibu, apa sih yang menyebabkan ibu tuh banyak yang meninggal karena apa? Itu yang saya bahas waktu itu. Berarti sampean ini lebih ke pemberi solusi, bukan pemberi kritik. Kalau saya tangkap di kalasnya, dan artian kalau saya pidato standby di ruangan, terus membantu persalinan, sebenarnya sudah think out of the box. Jadi memberikan inspirasi, apresiasi ke masyarakat gitu. Untuk tips ke tenaga kesehatan lain mungkin biar bisa pergi ke Jakarta, mewakili NTB, itu seperti apa? Baik, saya juga berharap Mas Teguh ya. Jadi dengan saya mendapat penghargaan ini, saya berharap bisa menjadi motivasi untuk teman-teman nakes yang lain. Jadi tidak hanya bidan, tapi perawat, nutrisionis, terus radiografer, ya seperti itu. Jadi kita itu kalau membuat suatu inovasi itu buatlah suatu terobosan yang sebelumnya yang pernah ada. Maksudnya kita membuat suatu inovasi itu atas dasar ide kita sendiri, Mas Teguh. Jadi ide kita sendiri, apa yang akan kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Entah itu apapun, tidak mesti inovasi itu suatu yang wah. Walaupun suatu inovasi yang sederhana, tapi itu bisa bermanfaat untuk pasien dan masyarakat. Itu sangat diapresiasi. Dan selain itu juga selain kita membuat suatu makalah kan ya, makalah karya tulis ya, makalah inovasi, kita juga direkam Mas Teguh. Jadi kita ada rekam jejaknya. Jadi betul, rekam jejak kita itu dipantau mulai dari sosial media. Terus bagaimana kita melakukan hubungan di dunia kerja. Bagaimana kita di rumah, di tempat kerja dan yang lain itu ada khusus yang menelusuri. Jadi walaupun kita sudah membuat suatu inovasi yang bagus, walaupun kita tanya jawab, kan ini 3 kali presentasi ya. Kita 3 kali presentasi, walaupun presentasi kita sudah 3 kali ini sudah lewat nih, dari juri-juri mulai provinsi sampai juri nasional yang kritis-kritis, semuanya udah kita lewati, tanya jawabnya.
dan inovasi kita bagus, tapi mungkin kita sudah banyak dapat penghargaan mungkin Mas Teguh. Yang kita lampirkan juga kan itu ada banyak sertifikat penghargaan yang sudah kita dapat dan pelatihan yang sudah pernah kita lakukan selama kita menjadi bidan atau apapun. Tapi kalau misalnya itu semua sudah nilainya excellent atau istimewa menurut juri, nanti ada validasi data lagi dari pihak Kementerian Kesehatan Pusat untuk menelusuri apakah layak orang ini mendapat predikat teladan. Seperti itu ya. Predikat teladan itu nanti ditelusuri rekam jejak istilahnya, rekam jejak kita selama mengabdi sebagai tenaga kesehatan. Jadi rekam jejak kita itu dinilai. Saya juga baru tahu kemarin waktu dijelaskan oleh panitia dari Kementerian Kesehatan di Jakarta, ternyata sedetail itu ya, bahkan hal-hal kecil. Saya kaget, maksudnya gini, mikirnya lah berarti kita kapan gitu, maksudnya kapan kita ditahu, sedangkan kita kan selama ini nggak ada yang ngerekam kan. Ternyata mereka stalking dia. Jadi selama kita kan nggak ada yang ngerekam kan waktu pelayanan, maksudnya kapan, kita tahu dari mana. Ternyata memang mereka itu mungkin ada pihak-pihak ya yang akan dikonfirmasi terkait itu. Dan hal kecil. Iya, jadi real. Jadi itu tidak bisa dibuat-buat Mas Teguh. Jadi rekam jejak kita itu kalau misalnya ada hal saja yang sedikit kita nggak lolos. Ya. Berarti ini buat teman-teman kesehatan itu hal-hal kecil yang disepelekan. Ya termasuk perawatan. Maaf jadi cuma segini. Saya kerja pelatihan pun nggak dapat gitu kan misalnya. Itu kan. Menurut saya gini Mas Teguh, kita itu harus memberikan melayani dengan hati. Kali prinsip saya pribadi ya, pengalaman pribadi saya. Kita mungkin untuk memberikan pelayanan yang tulus, yang baik itu tidak dinilai orang lain atau kita sendiri mungkin menganggap diri kita baik ya. Kita sudah baik memberikan pelayanan, tapi itu Allah yang menilai. Saya yakin itu Allah. Jadi saat kita sudah memberikan pelayanan dengan baik dan tulus kepada masyarakat dengan rasa empati saat melayani, itu saya rasakan memang Allah itu selalu memperlancar urusan kita. Jadi misalnya kita nih membuat suatu inovasi real, tujuan kita untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan tujuannya untuk biar kita di ini ya. Jadi itu sepertinya itu niat dulu. Ya, itu yang saya rasakan, niat dulu. Jadi dengan kita sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik dan itu kita jalankan dengan benar-benar tulus dan ikhlas, itu saya rasa akan selalu dipermudah jalannya oleh Allah Mas. Iya, itu yang saya rasakan. Jadi jangan lupa juga ingat selalu ada Allah di. Maksud saya semua itu kita tumpuannya Allah. Iya Allah. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan kehebatan kita saja. Ya, kehebatan kita mungkin kita pintar, kita banyak menguasai sesuatu, tapi kalau kita lepas dari Allah itu nggak bisa. Dan kita juga harus ingat, kita harus membantu orang-orang di sekitaran kita. Jadi dengan doa-doa mereka itu kita akan bisa melewati apapun itu. Jadi saya ingat waktu saya melayani pasien itu, saya minta doa mereka juga Mas Teguh. Jadi saya juga memohon doa mereka, Ibu tolong ya ini mereka itu, saya sampai terharu ya, menangis sampai itu. Mereka sangat mendoakan saya itu benar-benar, kami berdoa gitu, semoga Bu Bidan lulus begini-gini. Jadi saya keliling biasanya malam-malam ke pasien saya, dan saya pernah menemukan pengemis di jalan Mas Teguh. Sebelum saya tes pertama, ini saya bagikan ya, biar mungkin mencari inspirasi. Waktu saya tes seleksi pertama itu tingkat kabupaten, kita kan Zoom ya, seleksi pertama dari 3 kali presentasi itu. Yang pertama saya menemukan pengemis di jalan. Waktu itu saya berhajat. Mungkin ini bukan pamer ya, tapi ini bentuk kita kebaikan itu tidak perlu diceritakan. Tapi kebaikan tidak perlu diceritakan. Ya, tapi ini pengalaman saya. Waktu itu saya melihat dia duduk sendiri dan pagi-pagi sekali saya memberikan dia sarapan dan saya makan, dan saya niatkan, ya Allah semoga segala urusan saya dipermudah oleh Allah dan semoga ini berkah untuk saya berdoa di saat saya memberikan itu. Dan alhamdulillah ya, saya biasanya begitu sih dari pengalaman saya, kalau saya mau berjuang itu saya utamakan sedekah juga Mas. Ya, saya percaya keajaiban sedekah itu saya sangat percaya. Itu sangat membantu kita juga untuk mencapai impian kita. Mempermudah dan mempermudah urusan orang lain. Iya. Jadi di saat kita bisa memberikan kebaikan atau saat kita ada kesempatan untuk membantu orang lain, kita bantu. Jadi kita bantu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbal balik. Jadi kita selama ini mungkin kalau misalnya kita
berharap kebaikan kita dibalas sama orang yang kita baikin, yang nggak mungkin ya. Jadi semua karakter orang itu berbeda. Jadi kita kalau melakukan suatu kebaikan itu tanpa pamrih ya namanya ya. Jadi tidak mengharapkan balasan. Kita bantu, selama kita bisa bantu, nanti Allah yang membantu kita luar biasa aja dari Allah. Mas Teguh. Apresiasi buat teman-teman juga ya. Karena mungkin waktu itu pengamen itu adalah tim audit itu sendiri. Bisa jadi ya. Jadi saya dikasih mungkin yang nama dia low profile jadi sering. Jadi intinya tidak ada gratis yang ada di dunia ini. Semua pemberian harus dibalas dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Saya juga tidak pernah menyangka. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, peribahasa orang tua dulu. Betul Mas Teguh. Mamal, dan satu lagi. Jadi saat kita berproses itu Mas Teguh tidak mungkin mulus. Ya. Jadi kita berproses itu pasti ada cobaan tuh banyak banget cobaannya. Apalagi udah saya bilang tadi kan seperti Mas Teguh tanyakan, ada nggak orang yang kadang ada yang mensupport, ada yang bisa menjatuhkan, itu pasti ada. Cuma di sini yang kita petik dari keduanya itu orang yang berusaha menjatuhkan kita itu mengajarkan kita sabar. Jadi kita sabar dan berusaha ikhlas seperti itu. Mungkin dari situ juga Allah memberi kita hadiah yang lebih. Dari sabar kita ikhlas kita itu berarti kita sudah lewat dengan proses ini. Begitu kan ya. Jadi orang yang support kita itu yang membantu kita semakin yakin dan percaya bahwa kita bisa melewatinya. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah memikirkan omongan-omongan orang yang kiranya itu melemahkan kita. Jadi kan kita tidak bisa memaksa semua orang itu suka. Atau pro dengan kita. Tuh, jangankan kita sebagai manusia biasa ya Mas Teguh. Nabi kita aja yang Muhammad SAW yang orang keistimewanya Allah Subhanahu Wa Taala aja mungkin nggak ada sisi buruknya ya. Dibenci banyak. Ada yang dibenci, apalagi kita yang sekedar manusia biasa. Ya. Jadi untuk tips berikutnya itu lebih baik kita mendekati kaum pesimis. Seperti itu kan. Jadi dari kaum pesimis itu terbitlah ide-ide dan gagasan seperti itu, bagaimana kita membalikkan keadaan itu. Masa bisa loh, masa bisa. Kita terlihat dari kita. Jadi kita buktikan kan dari orang-orang seperti itu. Jadi jangan baper juga, termasuk tips juga ya. Betul. Mungkin manusiawi sih ya begitu, tapi jangan lama-lama istilahnya. Kita mikirin ini kok, tapi anggap aja kita gini. Jadi kita mulai men-trigger diri sendiri, jadi support sama diri sendiri. Makanya saya bilang sama tadi Mas Teguh, support itu ada di keluarga, teman dan kerabat, tapi yang paling utama itu di diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya keluarga kita sudah mensupport, terus teman kita udah mensupport, tapi kalau dari diri kita sendiri yang triggernya nggak kuat, saya rasa nggak akan bisa. Jadi satu utama itu ada pada diri kita sendiri. Luar biasa dalam artian bonding yang dilakukan oleh Kak Ros ini sendiri sudah semua aspek, termasuk tadi ya non aspek di luar keluarga, di luar instansi, di luar kerabat. Beliau juga sering bersedekah, beramal karena sudah tahu keutamaannya seperti apa. Bahkan hal-hal kecil sedetail itu pun kita tahu di selama ini perjuangannya Kak Ros. Jadi selain dalam artian Kak Ros mempersiapkan diri, mengolah diri, memaksimalkan diri sendiri, ternyata ada hal-hal yang dilakukan di luar itu sama Kak Ros, sehingga apa yang Kak Ros dapat hari ini adalah bonus. Betul, karena saya percaya tabur tuh ya Mas Teguh. Jadi kita berproses itu bukan hanya kita mengandalkan keahlian kita saja. Ya, betul baik. Banyak berbuat baik, maka Allah memberi kita banyak kebaikan. Seperti itu. Inspiratif sekali lagi saya bilang, istimewa sekali Kak Ros ini. Untuk di Go Home Podcast ini saya rasa tamunya selama ini luar biasa sekali Kak Ros ya. Selain dia bisa memberikan kita motivasi, saran, ternyata ada hal-hal yang perlu kita lupakan tentang kebaikan yang kita lakukan di masyarakat tanpa unsur ya tadi itu seperti unsur cari muka, cari makanya sebenarnya hal itu tidak kita ceritakan ya Mas Teguh ya, cuman itu bagian dari proses menurut saya. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau berjuang itu jangan lupa sedekah itu aja sih menurut saya, karena menurut saya kehidupan sedekah itu luar biasa ya. Tapi ikhlas, maksudnya jangan kita sedekah nih, nanti sedekah biar saya ini, jangan. Saya niatnya ilmu ketenangan tadi yang udah Kak Ros sharing ke kita itu. Ketenangan seperti apa yang kita cari. Jika orang meninggal pun didoakan biar tenang di dalam sana. Luar biasa sekali inspirasi Mbak Ros hari ini sudah sharing tentang Nuselo,
sharing bagaimana dia bisa lolos ke tahap nasional. Untuk kedepannya sendiri, Mbak Ros, apakah Mbak Ros sudah stuck di sini, ataukah masih ingin berkreasi lagi untuk program-program G2 atau andalan lainnya? Iya Mas Teguh, saya mungkin kan tipe manusia itu berbeda-beda ya Mas Teguh ya. Siap. Saya itu tipe manusia yang penasaran dan suka memikirkan ide-ide apa kira-kira yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi saya orangnya nggak stuck. Oke, gitu. siap, luar biasa. Jadi kayak saya juga mulai memikirkan bagaimana nanti misalnya nih saya menemukan ada kasus di ruangan saya, apa yang bisa lakukan, ide apa ya. Tapi bukan saya harus gimana, cuman saya membentuk pengabdian saya kepada instansi saya. Jadi saya harus membuat suatu terobosan yang nantinya membuat rumah sakit saya ini bisa dikenal oleh masyarakat, bahwa selama ini mungkin ya pemikiran masyarakat kita itu di luar sana. Masuk rumah sakit Selau misalnya nih, mungkin Mas Teguh juga tadi itu begitu kita masuk rumah sakit itu lemah. Kecuali kalau kita masuk ke Seragala, bahagia kita kan. Ya betul. Jadi mungkin selama ini saya sering dengar sih sama masyarakat ya, rumah sakit Selau itu pelayanan terutama. Iya, betul Mas Teguh. Kalau Mas Teguh pasti dengar ya, pelayanannya buruk, terus nanti banyak petugasnya yang tidak ramah, ya kan ya. Pernah nggak dengar seperti itu? Sering. Iya, kan Mas Teguh ya. Jadi itu saya mau tepis. Jadi orang mungkin melihat dari bagaimana Mas Teguh ya, namanya manusia. Jadi saya mau memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa rumah sakit kami itu memberikan selama ini pelayanannya sudah diberikan terbaik, cuma tidak terini aja, maksudnya tidak terekspos yang itu. Jadi yang terekspos itu yang hal kecil seperti itu. Cuman untuk hal seperti itu Mas Teguh kita sudah kaji juga sih ya. Jadi memang pelayanan terbaik dan pelayanan ke pasien itu memang sangat utama, ya, yang memang masyarakat butuhkan. Jadi rumah sakit kita bukan hanya rumah sakit kita yang megah, tapi pelayanannya yang tidak baik. Jadi kan yang utama itu senyum, ya maksudnya ya. Berikan senyum dan walaupun kita menggumam di belakang gitu kan. Ya betul. Itu nggak tulus itu kayaknya Mas. Dulu kadang-kadang ya. Perlu diperbanyak tim audit yang menyamar sebagai gembel dan tidak di sana. Bisa jadi seperti itu. Tapi kayaknya dari direktur saya sudah ini sih ya Mas Teguh ya. Jadi sudah gerilya. Iya, betul ketahuan. Jadi nanti biasanya tiba-tiba dipanggil. Itu bagus sih terobosan yang seperti itu saya rasa. Jadi nanti dari laporan mungkin kan kami juga ada kotak saran ya. Untuk kotak saran dari keluarga pasien untuk memperbaiki pelayanan. Jadi nanti kalau misalnya ada saran tuh langsung diantisipasi, maksudnya diselesaikan oleh direktur saya di jalan manajemen saya di rumah sakit untuk bagaimana sih ini saran dari masyarakat ini kita lakukan demi perbaikan pelayanan. Alhamdulillah sejauh ini sudah ini sih rumah sakit kami Mas Teguh ya sudah alhamdulillah sejauh ini yang maksudnya selama ini mungkin di pikiran masyarakat budes, enggak, sekarang udah semua karyawannya sudah ramah, minimal senyum gitu. Senyum. Ya, jadi seperti sekali lagi itu kan fakta di lapangan, bahwa fakta di lapangan tidak bisa kita pungkiri adalah ketika ada keluarga sakit atau keluarga pasien sakit, yang mengantarkan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi satu jemaah. Ya ibaratnya kita mengatakan haji gitu. Jadi buat dokter atau perawat yang mau lewat pun kita harus melangkahi mereka tidur di luar. Betul, sering itu. Ya betul. Ya kan. Betul. Tapi kami di rumah sakit Selong, RSUD Suyono Selong sudah ada jam besok kan ya. Jadi saya selalu keluarga saya juga gitu Mas Teguh tanya, kenapa sih kita nggak dikasih masuk gitu? Bawa tiket, bawa termos, kopi, jualan tadi. Tapi sekarang udah ada tempatnya. Sekarang, jadi nggak mesti dipopok masuk semua. Ya, jadi sudah ini sih, sudah sudah ada jam-jam tertentu. Jadi mestinya kalau pasien yang bergerombol pun mau masuk, kalau misalnya jam besuk pasti dikasih masuk, kecuali jam visit. Biasanya jam visit dokter itu. Jadi kan nanti kan dibuka Mas Teguh, apalagi rumah saya di ruang operasi yang notabene-nya maksudnya mayoritasnya kan wanita. Jadi nggak boleh ada privacy istilahnya. Itu sebabnya ada jam-jam tertentu yang mengharuskan keluarga pasien boleh dan tidak boleh masuk. Terima kasih sekali atas cerita inspirasi Kak Ros. Jadi dalam perjalanan karir yang Kak Ros tempuh selama ini ternyata tidak mulus seperti yang kita kirakan. Banyak tangis juga. Banyak tangis. Ya, tapi dipendam ya, nggak mungkin. Nah, sekali lagi tadi Kak Ros tadi bilang bahwa
Anda orang yang sangat penasaran, Anda orang sangat punya rasa ingin tahu yang besar. Ini tak mungkin juga tidak disupport dari semua kalangan. Ada juga yang menjatuhkan, ada juga yang menggulingkan. Otomatis Kak Ros juga di sini mungkin inspirasinya bukan hanya di kebidanan saja. Mungkin ada Kak Ros buka di luar bidang, mungkin konseling kah atau usaha yang lain. Untuk meninjau atau usaha yang Kak Ros misalnya jual beli batu akik. Soalnya kan batu akik itu kan mensugesti kita pakai yang ini nanti aura kita positif kita. Nah itu kan mungkin itu. Enggak ya? Berarti atau usaha yang lain? Ada pun batu akik kan. Kebetulan saya juga selain saya sebagai bidan, saya ada usaha online. Jadi udah lama saya jalankan itu dari tahun 2000, udah kayak lupa 2017 atau 2017 ya lupa. Pokoknya udah dari berapa tahun yang lalu saya ada bisnis tas dan sepatu import Mas Teguh. Alhamdulillah itu juga ini sih ya. Jalan sebenarnya, tapi semenjak saya ini sih. Berarti Anda ini lebih cocoknya jadi entrepreneur, bukan seperti jalan. Makanya itu saya mau ini sih, mau pikirin lagi nanti gimana tekniknya biar itu jalan. Jadi saya mungkin butuh karyawan ya. Walaupun nggak banyak kayak Ramli yang bisa menggaji banyak orang yang enggak. Menghayal. Bos kita siap kok juga harus sebagai pekerja sampingan juga. Ya. Kalau boleh tahu usaha yang tadi ada online shopnya? Ada. Online. Itu di Facebook ya, apa di di Facebook aja ya. Bisa hubungin Facebooknya Kak Ros yang ada di bawah ini juga. Semuanya ada di bawah Pak. Di atas ini yang punya kuasa. Oke, siap Kak Ros. Jadi sambil di sepatu impor, mungkin kedepannya kalau juga jual beli alat nakes. Kebetulan saya pernah mau mengikuti pelatihan Mom and Baby Spa, Mas. Jadi saya juga pernah mau mengikuti pelatihan itu. Sebenarnya untuk kedepannya juga saya ingin membangun usaha Mom and Baby Spa sih. Jadi itu tempat tidak hanya untuk Mom and Baby Spa sih. Jadi situ saya rencananya akan membuat konseling juga. Bagaimana mensupport semua wanita Indonesia gitu. Karena kan ibu habis melahirkan tuh suka baperan ya. Baper seperti apa nih Kak Ros? Ya. Baper. Karena kan saya sebagai bapak-bapak ini bukan sebagai ibu-ibu nih. Maksudnya wanita itu rentan banget istilahnya, apalagi habis lahiran itu stresnya tinggi. Rapuh. Ya, aku jadi apalagi nggak ada, apalagi para suami yang kurang mensupport gitu untuk istrinya, itu rentan sekali terjadi baby blues namanya. Baby blues itu kalau tidak diobati dengan cepat itu terjadi bisa berlanjut ke depresi. Pengaruhnya ke anak? Itu sangat. Pernah nggak Mas Teguh dengar kalau ada ibu yang mencekik bayinya? Itu awalnya dari benar. Iya, awalnya karena waktu melahirkan mungkin tidak sampai ngejambak suaminya di samping itu mungkin harus dihindari kalau ya. Iya benar ya. Karena proses persalinan pun unik gitu kan. Entah dia spray yang dijambak nggak puas mungkin suaminya. Betul. Jadi buat para suami-suami siap-siap dijambak jadi baby blues gitu ya. Jadi itu sih rencana aja sih, cuman entah kapan yang penting ada gitu. Siap. Jadi saran saya buat Mbak Ros ini, karena Mbak Ros ini orang yang sangat aktif, hiperaktif saya bilang, tidak bisa diam. Oke, untuk usahanya Mbak Ros mungkin bisa dimanuver untuk sejalan. Apalagi Mbak Ros ini sudah spesialis di bidang kesehatan. Kenapa Mbak Ros tidak buat peluang untuk yang di kesehatan lagi seperti tadi spa bayi, gitu kan, untuk komunitas sendiri, agendakan pertemuan-pertemuan rutin, karena dari hobi itu kita bisa silaturahmi. Betul banget. Betul. Jadi dari kalau misalnya kita melakukan maksudnya lapangan kerja dari hobi itu sangat mengasihkan ya. Tidak membosankan. Tidak membosankan. Jangan terjadi baby blues sama friend blues. Mungkin teman-teman yang ada di belakang nih kayaknya dari tadi angkat tangan Mbak Ros, ribuan peserta kita di belakang yang mau menanyakan hal-hal seputar tentang kesehatan, boleh tentang apapun itu kisi-kisinya ke Mbak Ros boleh. Gini, jadi kan kalau habis melahirkan itu kadang kita di rumah itu makan cumi. Nah itu. Nah gimana itu? Cumi yang mana? Soalnya ada 3 jenis cumi kan. Jadi kalau untuk seperti
seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk makanan laut itu semua boleh Pak Istanbul, kecuali mungkin dia ada alergi. Jadi selama ini masyarakat itu apalagi ibu hamil ya katanya kalau makan cumi itu nanti adik kakaknya kelilit tuh di leher bayi. Itu ada ya mitosnya seperti itu. Pernah nggak dengar? Iya. Itu mitos maksudnya. Jadi padahal cumi itu pokoknya semua jenis makanan laut itu boleh dikonsumsi. Itu sangat bagus untuk tidak hanya untuk ibunya tapi bayinya juga. Cuman kalau ada alergi. Ya, karena tadi dari ketidaktahuan itu Kak Rasian yang membuat kita kadang-kadang muak, kadang-kadang nggak percaya dengan omongan seperti itu. Seperti Mbak Ros bilang mitos, fakta, tadi pengobatan alternatif. Sampai saya pernah Mbak Ros dalam artian ini mungkin pembelajaran juga. Dari ketidaktahuan itu tiba-tiba ada seorang dokter lagi stetoskop ya mengecek denyut jantung itu tiba-tiba si pasien marah loh minta toilet nih Pak. Oh bukan ya oh enggak kan itu seperti itu karena dalam artian jangan ketidaktahuan kita itu mengalahkan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan bersama Go Home Podcast Kak Ros di sela-sela kesibukannya. Sangat menginspirasi kita semua, terutama untuk semua pengguna internet Go Home dan masyarakat Lombok Timur khususnya. Kita closing season pada acara kali ini yaitu dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada semua support dari teman-teman yang sudah mensupport acara ini. Jangan lupa ingat wifi, ingat.